Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Nyanyian Pujian Sakarya yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 67 dan 68. Dan Sakarya, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sakarya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Ada banyak rahmat Allah diterima oleh Sakarya dan Elisabet. Sakarya dibuka mulutnya dan dilepaskan ikatan lidahnya. Ia dapat berkata-kata. Kerinduan untuk mendapatkan anak dikabulkan Allah. Begitu pula Elisabet. Dia yang mandul, hamil pada masa tuanya, dan melahirkan anak laki-laki yang diberinya nama Yohanes. Injil Lukas bab 1 ayat 80. Menutupi nyanyian pujian Sakarya, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Itulah peristiwa mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan peristiwa kelahiran Yesus? Peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa Natal, bukan hanya kenangan historis atau sejarah akan kelahiran Yesus, tetapi Natal menjadi kelahiran rahmat dan sukacita dalam kehidupan kita semua. Natal menjadi sebuah peristiwa keluarga, sebab Tuhan berkenan datang serta hidup dalam sebuah keluarga. Natal adalah hari raya penuh makna yang memikat, sebab pada hari itu dirayakan kelahiran seorang bayi yang membawa sukacita. Maria melahirkan dan meletakkan Yesus di palungan, berbaring di antara orang-orang sederhana dan lemah. Yusuf setia pada Maria, dan Tuhan setia mendatangi umatnya. Para gembala memberikan kesediaannya, segera bergegas pergi ke kandang hewan tempat Yesus dilahirkan. Yusuf memberikan hatinya, Maria memberikan rahimnya buat Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yusuf memberikan hatinya, Maria memberikan rahimnya, gembala memberikan mantolnya, 3 raja memberikan hadiah emas, dupa, dan mur. Malaikat Gabriel memberikan kabar gembira. Bagaimana dengan diri kita? Apa yang akan kita berikan kepada bayi Yesus? Air susu ibu, vitamin, suplemen, bubur, sup, pisang, atau yang lain. Kita persembahkan dengan hati yang tulus. Saudara-saudari terkasih, luapan rasa gembira, sukacita, bahagia Sakarya berkobar-kobar. Terpujilah Tuhan, Allah Israel,
sebab ia telah melawat umat-Nya. Lukas bab 1 ayat 68. Ia telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Kini Allah berkenan melawati dan menganugerahkan seorang anak bagi keluarganya. Ia kini melihat janji Allah terhadap Abraham, leluhurnya, bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa besar, ternama, terberkati, tergenapi juga dalam keluarganya. Keluarganya bisa memberi andil juga dalam membesarkan keturunan Abraham. Luapan, sukacita, bahagia, syukur bisa spontan terjadi dalam hidup kita. Ini umumnya terjadi ketika kita sukses usaha, lulus ujian, selesai membuat skripsi, diterima kerja, mendapat pekerjaan, naik pangkat, menang lomba, selamat dari kecelakaan, sembuh dari sakit, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ada dalam keadaan biasa-biasa saja, tampaknya sukacita, bahagia, syukur ini tidak bergema. Tampaknya butuh karya Allah yang luar biasa, yang spektakuler, yang extraordinary. Apakah hidup dan iman kita begitu kerdil sehingga rahmat Allah yang kita nikmati setiap saat seperti udara, sinar matahari, air, dan lain-lainnya tidak menggugah hati kita untuk mensyukurinya dan berterima kasih? Ini karunia yang besar. Tanpa saudara pikirkan, udara selalu tersedia. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merenungkan karya Allah. Allah akan memelihara keturunan Raja Daud, Mesias, Sang Penebus yang diurapi Allah akan datang. Pujian Sakarya mengungkapkan rasa syukur Sakarya atas pemenuhan janji Allah itu. Meskipun Yohanes Pembaptis bukan Mesias, namun Sakarya tetap bersyukur bahwa dia dan anaknya boleh ikut ambil bagian dalam pemenuhan janji Allah itu. Itulah semangat Advent. Kita mensyukuri kemurahan Allah yang mau memenuhi janjinya, mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita dan mendampingi hidup kita sampai akhir dunia. Selamat memasuki hari Natal. Pernahkah kita berpikir dan memohon secara khusus udara, sinar matahari, dan air kepada Tuhan yang menciptakan semua itu? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, karena ungkapan rasa syukur kami kadang begitu dingin, bahkan kerap kami abaikan. Sebab kami berpikiran bahwa semuanya harus terjadi, dan itu menjadi tugasmu untuk menyediakan udara, air, dan sinar matahari, dan yang lain lagi bagi kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.